sebagai perwakilan keluarganya dengan Bang Haji dan kepada aparat di hukum. Yang menemani kita di sini. Penyebabnya apa sih Mbak? Akhirnya Penyebabnya ya masih masalah tulang belakang. Tapi sebelum TW ke sini itu apa yang dikeluhkan? Kalau yang dikeluhkan masih sama seperti di dalam persidangan, dia mengutarakan bahwa tulang punggung, pinggang sampai ke lehernya sakit. Tadi dia nggak bisa jalan atau apa gitu? Kalau jalan sementara amit-amit ya, jangan sampai nggak bisa jalan, masih bisa. Tetapi menurut keterangan dokter, kalau sampai tidak diobati dengan baik, kemungkinan bisa menimbulkan dia tidak bisa jalan. Tapi pada akhirnya Kak Niki bisa keluar dari rutan untuk pengobatan sendiri. Kan sebelumnya itu kan sempat ada masalahnya yang kita tahu kemarin itu untuk perizinan, dan mungkin seperti apa nih penjelasannya? Bang Haji mungkin bisa jelasin. Ya Bang. Oh enggak ya, jadi untuk menindaklanjuti hasil rujukan dari rumah sakit sebelumnya, itu tentunya harus ada penetapan terlebih dahulu dari pengadilan, dari majelis hakim, dan penetapan itu sudah dilakukan per tanggal 22 Desember, jadi hari ini, untuk dilakukan observasi lanjutan oleh rumah sakit Bintaro ini, tentunya mengacu kepada hasil penetapan daripada majelis hakim. Itu. tadi Sejauh ini rumah sakit jam berapa? proses 14 kalau tidak salah pukul 2 siang tadi. Tindakannya Bisa langsung dibilang- dilakukan sama rumah sakit seperti apa? Observasi lanjutan, artinya kan rumah sakit saat ini menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh rumah sakit RSUD Derajat di Serang, Banten. Ya tentunya mereka mengacu kepada hasil pemeriksaan tersebut, di mana Niki saat ini memang sedang mengalami sakit namanya kista tulang. Tetapi bukan kista tumor ya, kista tulang yang dimana di dalamnya terjadi pengeroposan ataupun pengapuran yang mengakibatkan pengeroposan. Saya ulangi, terjadi pengapuran yang mengakibatkan terjadinya pengeroposan di tulang sendi leher yang posisinya adalah dari sendi kelima dan keenam, dan yang paling parah itu adalah sendi yang kelima gitu. Kalau tidak salah yang kelima, di mana sudah terjadi bolong di tulang sendi Niki. Nah, itulah yang menyebabkan Niki selama ini mengeluh sakit kepala, sakit leher, sakit tulang, ternyata terjadi pengeroposan. Nah, pengapuran itu makin lama itu akan makin membesar. Dan maka dokter kemarin mengatakan, apabila ini tidak dilakukan penanganan yang serius, cepat dan tepat, maka kemungkinan Niki akan mengalami kelumpuhan. Itu kata dokter kemarin. Maka muncullah dari dokter ortopedi yang pertama dari Serang, Banten, itu merujuk kepada rumah sakit di Bintaro ini di Jakarta, yang dimana konon katanya alat di sini lebih lengkap dan lebih canggih. Tentunya itu bisa menunjang segala bentuk kondisi Niki untuk lebih mendalami penyakit yang dialami oleh Niki itu sendiri. Dan hasilnya insya Allah akan disampaikan esok lusa. Besok ya? Besok oleh dokter hasilnya nanti seperti apa. Akan tetapi malam hari ini Niki perlu ada rawat inap terlebih dahulu sambil menunggu hasil daripada MRI, hasil daripada pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh dokter ortopedi di rumah sakit. Tapi terlihat tadi ada pihak pengawalan dari kejaksaan. Oke, itu kan aturan SOP, di mana penetapan majelis hakim menetapkan untuk dilakukan pengawalan oleh jaksa penuntut umum dan aparat penegak hukum, dan yaitu keamanannya dari kepolisian, pengawalan dari jaksa penuntut umum. Itu adalah SOP, standard operationnya seperti itu aturannya. Apakah mereka akan juga mengisi? Nah, kurang tahu ya, pastilah mereka mungkin akan nginep di hotel atau di mana, kan nggak tahu juga kita. Monggo saja ditanya sana toh. Gitu. Yang pasti mereka punya kewajiban untuk menjaga. Itu ya, kewajibannya mereka menjaga, bukan untuk main ya di sini gitu. Karena untuk menjaga orang yang sakit gitu.
jangan sampai terjadi apa-apa sama Niki, karena bagaimanapun Niki saat ini masih dalam perlindungan hukum. Tapi sejauh ini kemarin pas sidang kemarin kan Pak Hakim sudah menegaskan ke jaksa ya untuk memberikan akses untuk pengobatan apa. Dan tadi sempat ada hambatan lagi nggak sih? Oh nggak ada. Justru kan saya ini adalah sebuah bukti ya bahwa hakim telah menunjukkan sikap, menunjukkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini konkret ya. Artinya kemarin beliau menyampaikan bahwa harus memberikan hak-hak terdakwa, di mana hari ini Niki mendapatkan haknya beliau sebagai terdakwa, dan majelis hakim telah memberikan hak tersebut kepada terdakwa. Ini luar biasa, kita apresiasi lah dari keluarga, dari semua masyarakat pasti akan memberikan apresiasi yang sama kepada majelis hakim gitu. Mungkin ada sedikit ya persepsi-persepsi yang berbeda mungkin kan dari jaksa, sekarang mungkin salah persepsi saja. Ya wajar lah, itu biasa. Tapi pada prinsipnya adalah kita menghormati apapun hasil dan keputusannya. Kan bagaimanapun begini, hak Niki untuk hidup mendapatkan kesehatan itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Ya, coba baca Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28H ayat 1. Ya, setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk hidupnya sehat, dan pemerintah harus memfasilitasi tempat untuk mereka hidupnya sehat. Itu undang-undang yang mengatur. Jadi kalau misalkan Niki sekarang atas hasil observasi dari dokter, misalkan Niki memang harus dibantarkan, harus dirawat, jaksa menolak, majelis hakim menolak, ini sudah jelas-jelas mereka melanggar undang-undang. Ya, mereka harus menjadi yang namanya role model dalam penegakan undang-undang. Jangan sampai mereka adalah sebagai penegak undang-undang justru melanggar undang-undang itu sendiri. Kalau memang sakit ya dia harus diselesaikan, harus diobati. Kalau dia sudah seger, kalau dia sudah sehat, sudah diobati, maka dia akan kembali pulih dan akan siap menghadapi lawan. Itu, doain aja tanggal 29 Niki akan siap menghadapi orang yang selama ini ngumpet terus itu. Terus ada menarik nih, kita sedikit melebar. Artinya kemarin diajak main bola sama anak kita biasa ini, diajak main bola sama Lili. Pilih. Iya, makasih. Saya udah laporan juga sama Oh, itu urusan beda. klub bolanya Askar itu ternyata lagi main berbarengan pada saat Bang Billy dan kawan-kawan sedang main bola. Ya, Bang Billy happy ketemu Askar, Askar juga happy ketemu Bang Billy. Tadinya kalau misalnya Bang Billy nggak ikut hari ini, mungkin dia nggak tahu sih, tapi dia tidak karena tadi sedih tidak bisa tanggal 3 September, saya nggak tahu, jadi dia nggak bisa hadir. Dia sakit. Tentunya sekarang kita bisa melihat bahwa selama ini yang diberikan sama teman-teman Bang Billy dan kita tidak dalam keadaan baik-baik aja, mereka baik-baik aja. Artinya memang kondisi Bang Billy Kita dan Bang Billy itu udah seperti adik kakak, saking dekatnya mereka. Jadi kalau misalnya nih Bang Billy nggak setuju dengan sikap-sikapnya kita sebagai kakaknya, kita nggak dengar, Bang Billy marah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita nasihatin Bang Billy-nya nggak dengar, kita marah. Cuma mereka berdua saling sayang. Bisa. Itu Untuk anak-anak ada apa mungkin gimana bahasa anak-anak sekali Hari ini ya kalau anak-anak ini kan udah kuat ya, udah terlatih. Hari ini ya memang benar hari ibu, tapi kan banyak komunikasi yang bisa dilakukan sama kita. Mereka juga kan bisa lihat kita di hutan sana, nggak ada masalah. Pokoknya teman-teman doain aja kita berobat hari ini. Sekali lagi saya tegaskan dalam rangka mempersiapkan raganya agar dia sehat untuk bertatap muka dengan saudara DM tanggal 29 nanti. Mudah-mudahan saudara DM juga sembuh dari sakit DBD-nya. Amin. Dan tidak ada sakit lain. Mudah-mudahan juga dia melakukan sikap yang sama, menjaga kesehatannya selayaknya orang yang sedang berperkara dan marah dengan orang yang konon katanya merugikan dirinya. Pastilah ingin bertemu dengan saudara kita. Amin.
siapa aja yang udah mencoba datang ke sini? Banyak yang ingin menjemput kita, tapi memang bukannya saya yang melarang. Mohon maaf banget nih buat teman-teman kita yang WA saya tadi. Sekali lagi bukannya melarang, karena memang aturannya di rumah sakit kalau mau ketemu di kita, mau masuk ke kamarnya itu harus PCR. PCR itu kan hasilnya berapa jam tuh, 8 jam kan tadi aja di kita lama masuk ke ruangan karena harus nunggu hasil PCR. Udah sayang. Sip. Udah semuanya. Oke, thank you. Doanya buat Nikita khususnya, doa dari aku sama Bang Haji nih, Nikita semua akan baik-baik aja. Kita berdua tahu kamu wanita yang sangat kuat, wanita yang sangat tangguh. Gak usah diragukan lagi, kekuatan kamu terbukti bahwa dalam beberapa kali persidangan juga kamu tidak bisa bertemu dengan lawan kamu. Ya kamu udah tahu sendirilah setangguh apa kamu Nikita. Ya. Terima kasih. Ya, doa yang terbaik buat Niki. Saya yang pertama, yang paling terpenting adalah saya pengen kembali dia sehat. Dan dia segera untuk bisa menghibur rakyat Indonesia lagi. Bisa berkumpul bersama keluarga, sanak famili, handai tolat. Itu ya, pokoknya doa yang terbaik buat Niki. Pertahankan nyali lo. Ya, pertahankan nyalinya, ya kan, dan komitmen lo terhadap bangsa dan negara ini. Tetap harus cinta NKRI. Suara demi kebenaran.